Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau sufi ya. Nah, baik, sebelumnya itu kita sudah membahas tentang perbedaan salik yang diterangi cahaya tawajuh dan wasil yang didatangi cahaya-cahaya muwajahah. Yaitu kalau orang yang mendatangi cahaya yaitu salikin atau muridin, kalau orang yang didatangi cahaya itu adalah seorang murodin atau majdubun gitu, yaitu orang-orang yang dikehendaki atau yang ditarik oleh Allah untuk lebih cepat mengenal Allah waktunya daripada para muridin ataupun para salikin gitu. Itulah perbedaannya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa murodun dan majdubun itu kan perjalanannya itu dari atas dulu, jadi mengenal Allah dulu, sementara salikin ataupun murodin ini tazkiyatun nafs dulu, tazkiyatun nafs serta riadoh atau olah batin atau menjalankan ibadah lahir dan ibadah batin terlebih dahulu, digembleng gitu jiwanya ya, jiwa raganya digembleng untuk istiqomah dulu dalam zikir, dalam riadoh, dalam beribadah batin, beribadah lahir. Sementara murodin ataupun majdubun ini ibaratnya sesuai syariat ataupun belum sesuai syariat, Allah itu akan menariknya karena ini orang-orang yang dianugerahi gitu ya. Kalau ini orang yang beritikad atau niat untuk menuju Allah, tapi kalau ini orang yang ditarik oleh Allah untuk mengenal Allah terlebih dahulu, makanya perjalanannya begini. Dan mereka akan bertemu di tengah-tengah. Maksudnya bertemu di tengah-tengah ini adalah perjalanan ruhaninya gitu. Misalkan bertemunya itu misalkan dalam makom ridho gitu. Misalkan kalau dalam 1 tahun pertama mereka masih di sini, misalkan masih dalam rangka taubat dan mujahadah gitu kan. Kalau mereka itu mungkin 1 tahun pertama itu ya sudah mengenal Allah biasanya gitu ya. Ada yang dalam waktu 2 bulan sudah mengenal Allah, ada yang 6 bulan, ada yang 11 bulan atau 10 bulan atau lah kurang lebihnya 1 tahun lah ya gitu. Ada yang begitu dan juga ada yang 1,5 tahun. Intinya mungkin kalau saya rasa sih dalam waktu 3 tahun pun bisa disebut majdubun kali ya, tapi wallahu alam ya, tergantung dari perjalanan ruhaninya gitu, karena kan setiap orang tuh berbeda-beda. Karena kalau misalkan seorang salikin ini
biasanya lama memang, jadi butuh perjuangan yang benar-benar yang sungguh-sungguh gitu. Kita tuh perlu bermujahadah, riyadhah serta zikrullah yang sungguh-sungguh gitu dalam beribadah, itu baru bisa akan sampai. Walaupun pada hakikatnya makrifat Allah itu tidak ada kaitannya dengan amal kita, tapi syariatnya ya namanya salikin ya tetap harus perbanyak amal ibadah, ilmu, amal, dan juga riyadhah serta zikrullahnya itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan masih tentang Al-Hikam kajian ke-32 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke-32, usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Saya ulangi, usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagimu. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dan Syekh Abdullah Asyarqawi, yaitu Grand Syekh di Al-Azhar Kairo ya, University, menambahkan penjelasannya. Contoh kekurangan diri ialah sifat riya, tingkah laku tidak sopan, bermuka dua, suka jabatan, dan haus akan kedudukan. Maknanya, kau harus mengarahkan tekadmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riyadhah dan mujahadah, serta berusaha untuk terbebas darinya. Upaya ini biasanya harus di bawah bimbingan seorang guru. Langkah di atas lebih baik daripada usahamu dalam menelusuri takdir yang terselubung, pelajaran yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni, atau karomah. Biasanya itu semua ditujukan demi kepuasan dirimu, bukan demi mencari ridho Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan kau cari semua itu dengan amalan-amalanmu. Jangan sibukkan hatimu dengannya. Jangan pula berhenti di tempat munculnya karomah tersebut, karena hal itu justru akan mengurangi ibadahmu. Oleh sebab itu, orang-orang berkata, jadilah pencari istiqomah, jangan menjadi pencari karomah. Jiwamu selalu bergerak dan berkeinginan mencari karomah, padahal Tuhanmu menuntutmu untuk istiqomah. Untuk itu, menunaikan hak Tuhanmu lebih baik ketimbang kau menunaikan keinginanmu sendiri. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi seorang salikin daripada sibuk ingin ibaratnya menyingkap tirai gaib Allah Subhanahu wa taala atau untuk mencapai mukasyafah ya, penyingkapan gaib, baik itu berupa karomah ataupun mukasyafah ataupun misalkan ingin mengejar ilmu laduni, itu sebaiknya jika kita diberi nafsu seperti itu segera bertobat dan kembali kepada Allah. Artinya apapun keadaan batin kita, apapun yang kita cari, yang kita tuju yaitu Allah gitu, bukan yang lain. Biarkan itu menjadi bonus saja gitu, karena sudah pasti gitu ya, insya Allah sudah pasti yang namanya kita belajar tasawuf, ilmu laduni, karomah, mukasyafah itu Allah akan memberikannya. Jadi tidak perlu kita inginkan, Allah akan memberikan. Hanya saja waktunya itu setiap salikin itu beda-beda, tergantung kadar kejernihan batinnya gitu. Bisa jadi Allah telah memberikan mukasyafah, bisa jadi Allah telah memberikan karomah, hanya kita saja mungkin yang masih buta sehingga kita tidak mensyukurinya, sehingga kurang dan kurang, ingin lebih dan ingin lebih, dan itu membuat kita terlena sehingga ibadah kita menjadi berkurang. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi sebaiknya
sibukkan diri dengan ibadah lahir, ibadah batin, artinya kita taat syariat, kita taat apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita taat, kita takwa, kita beramal soleh, zikrullah dan riyadhah, terus istiqomahkan itu. Dan juga tolabul ilmi sudah pasti ya, karena amal tanpa ilmu ya bagaimana gitu kan, ibaratnya kayak orang bodoh gitu, tanpa berilmu mengamalkan dulu kan. Yang bagus itu kan tolabul ilmi dulu baru kita mengamalkan. Jadi tetap istiqomah dalam bertolabul ilmi. Apa yang didapat dari pengetahuan dari tolabul ilmi itu ya kita laksanakan gitu. Apalagi yang memerintahkan ini sudah bukan ustadz atau kiai lagi, tapi mursyid gitu. Seorang mursyid ini kan orang guru-guru tasawuf, orang yang sudah mencapai makom musyahadah. Tentu sudah kewajiban kita itu sami'na wa ta'na. Jadilah seperti jenazah yang dimandikan pemandinya. Kalau memang tugasnya zikrullah dan riyadhah, udah nggak usah minta yang lain lagi selama belum dibimbing ke yang lain gitu. Paling kita yang kita butuhkan itu kita koreksi diri. Kalau misalkan masih ada penyakit batin di dalam batin kita, segera bertobat, bersihkan, lepaskan, dan kita ganti dengan riyadhah dan ibadah-ibadah batin gitu. Seperti misalkan kalau kita ria gitu ya, kita ganti dengan ikhlas gitu. Kalau kita misalkan masih jiwa pemarah, kita ganti dengan sabar. Kalau misalkan kita masih sombong, ya kita ganti dengan tawadu gitu. Jadi penyakit batin kita ganti, kita lepaskan, kita taubatkan, kita ganti dengan ibadah batin gitu. Jadi penyakit goodbye penyakit batin, welcome ibadah batin, dan istiqomahlah gitu ya. Jadi intinya sibukkanlah diri kita, lebih ibaratnya tuh sibukkan dengan memeriksa kekurangan diri daripada kita sibuk ingin mencapai mukasyafah, apalagi karomah. Itu tidak perlu kita inginkan. Kalau kita istiqomah, Allah akan memberikannya. Jadi tidak perlu diinginkan. Justru kalau kita dari awal perjalanan tujuan kita adalah Allah disertai ketawakalan, itu karomah itu akan kita dapatkan. Dan karomah itu nggak harus bisa terbang, bisa menghilang gitu. Kita istiqomah ya itulah karomah gitu ya. Jadi tidak ada karomah yang lebih baik daripada istiqomah gitu. Jadi istiqomah ya itulah karomah kita gitu, bisa istiqomah. Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian yang ke-33. Tidak ada sesuatu pun yang menghijabi Allah. Manusialah yang terhijab dari Allah. Ingat ya, sahabat hikmah, belajar di sini adalah tentang pemahaman batiniah. Jadi jangan didohir-dohirkan, jangan diucap-ucapkan sama orang non salikin. Cukup hati kita saja yang memahami. Nanti kalau sudah sampai pun akan ada bagiannya kita untuk mengajarkan kepada orang lain gitu ya. Jadi sami'na wa ta'na saja dulu, tidak perlu terburu-buru ingin begini, ingin begitu, yang mana keinginan itu adalah sesuatu selain Allah. Maka bersihkanlah hati kita, tujuan kita hanyalah Allah, dan pelajari saja dulu ilmunya ya. Saya ulangi, tidak ada sesuatu pun yang menghijabi Allah. Manusialah yang terhijab dari Allah. Yang maha hak Allah tidaklah terhijab. Yang terhijab adalah pandanganmu sehingga kau tak bisa melihatnya. Karena jika dia dikatakan terhijab, itu artinya sesuatu menutupinya. Jika dia tertutupi sesuatu, itu artinya wujudnya terbatas. Segala sesuatu yang terbatas adalah lemah, padahal dia adalah maha kuasa atau qahir atas segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 18. Ingat ya bahwa ini di sini yang disertakan di sini adalah makna batiniah Al-Qur'annya. Jadi kalau misalkan kok begitu kita melihat Al-Qur'an ternyata ayatnya itu tidak seperti ini gitu, singkat, tapi di sini kenapa dijabarkan begitu panjang seperti tapi tentang ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat, bahwa memang kalau misalkan itu kurang sesuai bukan berarti Al-Qur'an itu dirubah, tidak, tetapi ini tentang makna batiniah Al-Qur'an ya. Jadi jangan salah memahami, tolong cerdaskan spiritual kita dengan banyak tafakur. Jadi jangan mudah
mengklaim misalkan, loh kok ini begini, kok ini begitu, pikirkan saja dulu atau tanyakan dulu kepada mursyid kita kalau memang kita tidak mengerti gitu. Jadi jangan sampai salah memahami, udah mikirnya yang enggak, ternyata kita yang salah gitu. Dan memang di sini kalau misalkan ada kata-katanya panjang dan lebih kepada makrifat, ketahuilah ini adalah Al-Quran Al-Qadim gitu. Jadi maksudnya makna batiniahnya walaupun tidak ditulis di dalam Al-Quran secara lahir, tapi maknanya bisa kita gali. Itulah disebut Al-Quran Al-Qadim, yaitu sebagian kecilnya saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Terhijab bukanlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki sifat terhijab hanyalah dirimu sendiri. Jika kau ingin sampai kepadanya, kau harus mencari dan mengobati semua kekuranganmu. Niscaya kau akan sampai kepadanya dan melihatnya dengan mata batinmu. Hikmah di atas menepis anggapan yang menyatakan bahwa tidak mustahil Allah terhalang oleh hijab, karena hijab biasa digunakan oleh para pembesar atau raja untuk memperlihatkan keagungan dan kemuliaannya. Jawaban terhadap anggapan ini adalah sekiranya Allah terhijab oleh sesuatu seperti halnya para pembesar dan raja, niscaya Allah terkurung di dalam hijab itu, terpenjara dan terbatas ruang geraknya. Tentu hal itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman-Nya. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 18. Jadi ya pada hakikatnya walaupun misalkan Allah terhijab, ya Allah lah yang menggunakan hijab gitu. Jadi Allah itu bisa menjadi maha lahir bagi sebagian orang, dan juga Allah bisa menjadi maha gaib bagi segerombolan orang tertentu. Artinya apa? Jadi tergantung ilmu yang kita pelajari. Jadi kedudukannya di mana. Kalau memang ilmu yang kita pelajari hanya syariat, ya berarti ya Allah yang kita lihat sebagai maha gaib gitu. Tapi kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, ilmu hakikat ma'rifat, kita belajar tentang Allah, maka Allah itu akan menampakkan dirinya ya sebagai Allah yang maha lahir gitu ya. Jadi ibaratnya ya tergantung kedudukan kita di dunia ini sebagai apa gitu. Apakah kita sebagai pelajar syariat atau sebagai pelajar sufi atau tasawuf atau hakikat makrifat atau misalkan orang awam. Jadi ya bagaimana Allah memberikan kita posisi dalam pandangannya, ya lihatlah posisi kita di dunia ini sebagai apa gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf dan semoga bisa difahami ya. Saya harap belajar tasawuf itu perlu kesabaran, perlu ketawakalan yang lebih. Kalau bisa ketawakalan kita itu lebih dari orang-orang yang belajar syariat gitu. Karena ilmu kita ini bukan ilmu main-main gitu loh. Ilmu syariat pun bukan ilmu main-main, karena kita sebagai bentuk aplikasi dari ilmu hakikat itu ya kita taat kepada Allah kan dengan jasa, dengan taat syariat gitu kan. Jadi belajar ilmu itu kalau bisa yang serius dan istiqomah gitu. Jadi Allah itu akan melihat keistiqomahan kita, walaupun mungkin sepanjang perjalanan sampai seumur hidup kita atau di ujung hayat baru bisa sampai kepada Allah gitu, dibandingkan yang lain yang murodin ataupun majdubun kurang dari 3 tahun atau kurang dari setahun sudah sampai kepada Allah, yaitu mereka karena memang udah anugerahnya seperti itu. Tapi
ibaratnya mencapai maqam musyahadah di ujung usia itu lebih baik gitu, karena kita diberikan keistiqomahan selama perjalanan tersebut. Itu lebih baik daripada kita tidak belajar sama sekali. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu bahwa sekarang ini zamannya spiritualitas. Jadi kalau kita belum mengenal tentang spiritualisme Islam ya, tentang spiritualitas Islami, maka mohon maaf jiwa kita itu dianggap kurang piknik gitu, kurang apa ya, ibaratnya kurang gaulnya itu gaul dalam ketauhidan ya. Ini istilah saja gitu ya. Jadi intinya hakikat dan syariat itu ya perlu kesempurnaan. Walaupun kita bukan manusia yang sempurna, ketahuilah bahwa keimanan itu ada yang sempurna. Derajatnya insan kamil mukamil, itulah keimanan yang sempurna gitu. Maka kita wajib bertolabul ilmi, tidak hanya syariatnya saja, dan kita harus mempunyai guru yang mursyid dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always. Syukran jazilan.